Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kesekian. Sekarang kita masih di tema 5, pengalamanku, tema 1, pengalamanku di rumah, dalam pembelajaran 5 dan 6. Walaupun nanti ada sedikit materi-materi yang seharusnya ada di pembelajaran sebelumnya karena keterbatasan waktu. Nah, kalau gitu, seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, selesai. Nah, kalau gitu kita mulai saja. Nah, di sini Bapak langsung memberi tugas ya di awal ini belum ada penjelasan karena ini adanya di pembelajaran sebelumnya, tetapi kemarin Bapak belum sempat menjadikan tugas karena emang dalam pemberian tugas itu sehari itu ya Bapak hanya memberi 2 tugas ya. Kalau misalnya lebih dari 2 tugas mungkin kalian akan kesulitan atau kebanyakan. Nah, maka dari itu di pembelajaran sebelumnya di sini ada matematika yang belum sempat apa berikan tugas. Nah, di sini caranya gampang ya. Di sini ada 5 soal, kalian jawab saja ya. Di sini ada soal nomor 1 ya. Titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, kemarin sudah Bapak jelasin ada 2 alat untuk mengukur panjang ya. Ada alat yang untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang, ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda yang sangat panjang. Nah, itu ada 2, udah Bapak jelasin. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini ada 3M atau 3 meter sama dengan berapa cm atau berapa sentimeter. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau misalnya 3M dikali 100 cm ya. Jadi atau gampangnya begini ya. Kalau M ke CM itu ya, ini kan 1M ya. Kemudian menjadi 100M. Berarti ini ditambahin nolnya 2 ya. Ini ditambahin nolnya 2. 1 ditambah nolnya 2 menjadi 100. Nah, begitupun juga ini ya. 3M ke CM atau 4M ke CM bisa dikali 100 atau mau ditambahin nolnya 2 di belakang sehingga menjadi sentimeter. Nah, begitu pula nomor 4 dan 5 sebaliknya, CM ke M itu ya, itu dibagi 100 ya, dibagi 100 atau dihilangin nolnya 2 ya. Tadinya ada 100 nih menjadi 1. Nah, 100 ke 1 ini kan nolnya nggak ada. Nah, atau dihilangin nolnya 2 sehingga menjadi 1. Begitupun ini ya. Nih ya. 500 cm ke M sama dengan berapa M ya. Sampai sini paham ya? Mudah sekali. Kalau misalnya sulit mungkin bisa tanyakan ke orang tua kalian. Orang tua kalian pasti bisa ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, di sini ada penjelasan materi tentang puisi. Nah, di sini Kak Beni mau bertanya apa perbedaan puisi dengan bukan puisi. Ya silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Nah, dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Ya, bait terdiri atas baris-baris. Nah, bukan puisi bila bentuknya paragraf, banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi padat dan kias dan indah. Nah, penjelasannya di sini ya, puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya sangat indah, padat, dan kiasan. Nah, kata kiasan itu bukan berarti makna yang sebenarnya ya. Kemudian ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait, satu bait terdiri 4 baris. Dan cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Nah, ini adalah penjelasan puisi ya. Penjelasan dasar terkait dengan puisi. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh syair lagu, tetapi di sini kita diperintahkan untuk membacanya sebagai puisi. Nah, di sini Bapak kasih contoh, kalian bisa mengikuti di rumah ya. Di sini ada syair burung kutilang. Nah, Bapak akan membacanya
dengan cara membaca puisi. Ayo, kalau gitu kita mulai ya. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trililili, lili-lili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru, tandanya suka ia berseru, trilili, lili-lili. Nah, tentunya ini sangat berbeda dengan lagunya. Jadi bunyinya itu berbeda ya. Perlu dijelaskan, perlu diingat bahwa membaca puisi itu berbeda dengan membaca biasa ya, membaca datar. Nah, kalau puisi itu kita ada bunyi khas khususnya ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Yang tentunya ini juga berbeda dengan lagu Burung Kutilang ya. Jadi sampai sini paham ya tentang puisi ya. Kemudian selanjutnya kita di sini ada bacaan ya. Benny, kalian bisa membaca di rumah ya, bisa sama-sama membaca di rumah ya. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul ya. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Perlu diketahui ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sila ke-1 ya. Nah, sila kedua bunyinya apa? Nah, di sini ya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini maksudnya adalah agar kita mengamalkan contoh di mana kita harus saling menghormati sesama manusia, menghargai sesama manusia, dan saling menolong terhadap sesama manusia ya. Jadi itu ya hal yang kalian harus ketahui tentang sila kedua ya. Nah, di sini ada di halaman 50 ya. Di halaman 50 berikan tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kira-kira di sini dari 6 gambar ini yang mana yang merupakan gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ayo kalian silakan jawab sendiri di rumah ya, tapi tidak perlu dikerjain di buku tulis ya. Jawab saja. Bapak kasih waktu 5 detik atau 10 detik. Oke, kalian jawab ya. Oke, ya udah 10 detik ya, gampang. Ya, kalau nomor 1 kira-kira sesuai dengan sila kedua? Ya, jelas? Nomor 1 sangat sesuai dengan sila kedua. Nomor 2 tidak, karena dia tidak ada kegiatan membantunya di sini ya. Kemudian nomor 3 sesuai ya, Benny sedang membantu ayahnya. Keempat, nah kalau nomor 4 tidak sesuai karena ini lebih condong berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Nah, nomor 5 juga tidak sesuai. Nah, nomor 6 ini sesuai karena Benny di sini sedang menolong ibunya memasang jam. Ya, jadi yang sesuai di sini ada 3 gambar, yaitu nomor 1 ya, nomor 1, nomor 3 dan nomor 6 ya. Sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ada di halaman berapa ini? Di halaman 54 kalian bisa baca di sini. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarganya. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila itu apa? Kita ingat lagi seperti tadi. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia.
Nah, di sini adalah lambang dengan pohon beringin, ya. Jadi itu ya. Kalau sila ketiga itu contohnya adalah kita harus mengamalkan persatuan dan kesatuan dan tentunya toleransi walaupun kita memiliki banyak perbedaan dengan orang-orang lain, ya. Nah, kamu harus hidup rukun, ya. Di sini ayo membaca ya. Kamu harus hidup rukun, rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila, ya udah dijelasin. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita tinggal di Indonesia dengan mempunyai banyak suku, ya. Ada banyak suku yang ada di Indonesia. Kemudian ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Walaupun dengan adanya perbedaan itu tentunya kita harus saling rukun, saling menghormati dan mempunyai sikap toleransi, ya. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Nah, kalau gitu kalian baca di sini dalam hati ya. Bapak kasih waktu, Bapak juga baca dalam hati ya. Oke, dibaca, dimulai. Nah, jadi oke, sudah selesai ya kalian membacanya. Jadi di sini saudaranya Beni ini ingin berdiskusi, ingin mengobrol tentang hidup rukun antar anggota keluarga. Nah, contoh dan dia juga ingin menanyakan tentang contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan sila ketiga. Nah, tentunya di sini ada ciri-ciri ya. Beni memberitahu ada ciri-ciri seperti mengutamakan kepentingan keluarga. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara keluarga. Yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda, ya. Harta benda dan keluarga. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari sikap yang mencerminkan sila ketiga. Nah, selanjutnya di sini, ya, kira-kira yang menunjukkan sila ketiga yang mana? Hampir banyak sih ya di sini ya yang menunjukkan sila ketiga. Nah, nomor 1 apakah sesuai dengan sila ketiga? Sepertinya tidak. Yang kedua, ya sesuai. Nomor 3 sesuai, nomor 4 juga sesuai, nomor 5 sesuai, nomor 6 juga sesuai. Jadi yang sesuai di sini adalah nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Hanya nomor 1 yang tidak sesuai ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan sila ketiga. Nah, di sini ada seperti tugas kemarin ya tentang berkaitan dengan makna ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kata basah, lebat, berhenti, kepalang, dan tergenang. Nah, di sini ada satu kata basah. Maknanya Bapak kasih tahu adalah menggandung air. Ya, basah adalah mengandung air. Lebat adalah deras dan banyak. Ya. 3, berhenti. Berhenti adalah tidak bergerak. Ya, maknanya. Keempat, kepalang. Kepalang adalah tanggung dan tidak cukup kurang ya, udah tertanggung gitu kepalang itu. Kemudian tergenang. Tergenang adalah terhenti mengalir. Jadi itu adalah maknanya. Dan tentunya ini sangat berkaitan dengan tugas yang Bapak kasih. Nah, ini ya. Kalian tinggal susun katanya, kata yang tidak benar, maksudnya kata yang acak ya. Kata yang acak menjadi kata yang benar ya. Huruf-hurufnya masih acak ya.
Dan tentunya ini berkaitan dengan tugas dengan apa? Dengan tabel yang sebelumnya, ya. Jadi itu oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke orang tua atau langsung aja tanya ke Bapak. Sekian pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.